Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Maswaji dari kelas SI BI 19 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS data mining saya. Sebelumnya saya mendapatkan algoritmanya SPM. Support vector machine digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi penyakit jantung. Dan support vector machine adalah metode klarifikasi untuk data linear dan non-linear dan termasuk kategori pembelajaran mesin dengan pengawasan. Metode ini menggunakan pemetaan non-linear untuk mengubah data pelarian asli ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam dimensi baru ini akan dicari optimasi linear yang memisahkan dua kelas target dengan hyperplane. Hyperplane adalah sebatas keputusan yang memisahkan tipe dari satu kelas dengan kelas yang lain. Sebelumnya saya akan mengkernel. Sudah saya mengkernelkan. Di sini ada pendahuluan. Kami memiliki data yang berkalibrasi. Apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak sesuai dengan fitur di dalamnya? Kami akan mencoba menggunakan data ini untuk membuat model yang mencoba memprediksi apakah pasien memiliki penyakit ini atau tidak. Kami akan menggunakan algoritma regresi logistik. Support vector machine, disebut juga SPM, adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Ini input ASNP ini digunakannya untuk mengimport terlebih dahulu library NumPy dengan cara mengetikkan import NumPy ASNP. Sebelumnya saya akan mengeran terlebih dahulu. Saya mengeran terlebih dahulu semuanya. Akan mengajukan. Di sini dp titik create .csv ini digunakannya untuk merupakan perintah yang digunakan untuk membuat data pada format. Di sini juga pdf titik head ini digunakannya untuk menampilkan tipe data yang ada di kolom bawah. Ini exploration merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana. Eksplorasi data merupakan bagian integral dari persepsi. Target following count ini digunakan untuk mengembalikan string yang berisi jumlah nilai unik. Berarti untuk setiap kolom dalam kerangka data metode ini mengembalikan jumlah entry unik kolom tersebut. Ini ada 1 kosong dan satu ini ada 195 dan kosong ada 138. Dan di sini ada namanya target dan tipenya in 64. Di sini ada menampilkannya. Di sini ada count dan target, dan count ini ada 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, dan target ini ada 1 dan kosong. Convert ini digunakannya untuk menjumlah data berdasarkan kategorinya. Di sini menampilkannya ada count dan sex, dan count ini ada 0,
125, 50, 75, 100, 125, 50, 175, 200, dan sek ini ada 0 dan 1, dan 0 ini disebut female dan 1 ini disebut male. Di sini ada pasien yang perempuan yang berjumlahnya 31,68% dan pasien laki-lakinya berjumlah 68,32%. Dan sini ada PDF titik group by yang digunakannya untuk membagi data Anda menjadi beberapa grup terpisah untuk melakukan perhitungan untuk analisis lebih baik. Lanjut, di sini ada hard dissensi frekuensi for Agas. Frekuensinya ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini ada Ag-nya, dan di sini yang warna biru ini disebut warna biru dan oranye ini disebutnya target. Dan biru ini ada 0 dan 1 ini yang oranye ini adalah 1. Sini ada hard dissensi frekuensi for sek-nya. Frekuensinya ada 0, 20, 40, 60, 80, 100, dan seknya ada 0 dan 1. Dan 0 ini disebut female dan 1 ini disebut male. Dan hijau ini disebut heavy dissensi dan coklat ini disebut heavy dissensi. PLT ini adalah plot yang digunakannya untuk memplot satu titik pada setiap pengamatan. Di sini menampilkannya ada maximum heart rate yang ada 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200. Dan EG-nya 30, 40, 50, 60, 70. Dan disebut titik ini merah ini disebutnya dissensi dan biru ini disebutnya not dissensi. Dan sini juga ada dissensi frekuensi for slope. Frekuensinya yaitu ada 0, 20, 40, 60, 80, 100. Di sini ada 0, 1, dan 2. PD dinamis ini digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi variabel numerikal dengan melakukan proses one hot encode terhadap variabel kategorikal. Dinamis ini digunakan untuk menentukan jeda tegang. Waktu objek untuk beranimasi, frames diumpamakan seperti film di mana komponen gambar disusun kemudian dimainkan secara berurutan sehingga gambar tersebut tidak bergerak. Di sini ada 5 row dan 25 kolom. Dan 5 row ini adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan kolom ini ada X, sek, CP, TPS, full, PBS, mestek, salak, efek, all fact, dan lain-lain. Fitting model for logistic regression yang artinya membuat model untuk regresi logistik. Kita dapat menggunakan perpustakaan Sclaren atau kita dapat menulis fungsi sendiri. Mari kita keduanya. Pertama kita akan menulis fungsi kita. Setelah itu kita akan menggunakan perpustakaan Sclaren untuk menghitung skor. Menulis data merupakan sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Dan di sini ada NP-min ini digunakannya untuk melakukan hal yang sama untuk nilai min. Dan sedangkan ada NP max digunakannya untuk akan menemukan nilai maksimal. Dan arti tampilan ini dalam bahasa Inggrisnya, kami akan membagi data kami 20% dari data kami akan menjadi data latih dan 20% dari itu akan menjadi data uji. Sigmoid function adalah fungsi matematika yang memiliki karakteristik S yang mengubah nilai antara 0 dan 1. Fungsi sigmoid disebut juga dengan pola sigmoidal atau fungsi logistik. Ini adalah salah satu fungsi aktivital non-linear yang paling banyak digunakan.
Melakukan pembersihan adalah fungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Dan gradient descent, yang artinya penurunan gradien, digunakannya untuk mencari nilai minimum lokal yang dapat dihasilkan dari suatu fungsi parametrik. Di sini ada regressionnya menampilkannya. Di sini ada cos yaitu nyampe ada 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, dan ini rasionya 1, 20, 40, 60, 80, dan 100 yang berakurasinya 86,89%. Di sini ada KNN. KNN ini berakurasinya 88,52%, dan sedangkan ada SPM berakurasinya 86,89%, dan NPS ini berakurasi 86,89%, Desentri berakurasi 78,69%, dan Forest berakurasinya 88,52%. Dan sini ada comparing model yang menampilkannya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini algoritmanya ada logistic regression, KNN, SPM, DPS, Desentri, dan Random Forest. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.